I go for any medical checkup, they never let us waiting. Let's say 8 to 10,000. Yes, exclude the workouts. Yes. Kalau kamu dengar negara tersehat, pasti kamu kebayangnya di pegunungan, orangnya tradisional, makan sayur rebus, ikan rebus. Ternyata, But Singaporean eat this almost every single day. Yes. 100 jam hidup di negara tersehat di dunia. Mereka justru makan gorengan, tepung, santan, gula tiap hari. Minumannya aja bubble tea. Ini sih minuman tersehat. Singapura, negara tersehat di dunia. Di negara ini justru kolesterol, diabetes mengalami penurunan, padahal makannya nggak sehat-sehat amat loh. Dalam 100 jam aku akan cosplay jadi orang Singapura, makan seperti mereka, aktivitas seperti mereka. 100 jam tidak diet ala aku yang biasanya. Jangan-jangan selama ini aku yang salah dietnya. Dan hasilnya bukan cuma bikin kaget, tapi bikin aku sadar. Mungkin definisi kita terhadap hidup sehat yang selama ini kita percayai bisa salah total. Sehat, sehat, sehat. Guys, kalau kalian kira ini malam, ini subuh. Ngantuk. Meskipun ini jam 3 subuh, jujur aku gak sabar banget mau investigasi diet ke negara tersehat. Enaknya kalau pagi sepi. Lah, tiba-tiba aku baru inget. Mbak, di sini ada timbangan nggak? Timbangan untuk Timbangan di situ-situ biasanya ada timbangan ya? di belakang yang coklat ini ada timbangan. Oke. Yang coklat ini Siap. bagasi. Oh iya. Untung nemu timbangan guys, kalau nggak bisa gagal. Soalnya aku tuh nginep di deket bandara kemarin, tapi mereka nggak punya timbangan. Biar before afternya makin real, jadi aku harus timbang dulu sebelum naik pesawat. 51,95. Selamat subuh. Aku bela-belain investigasi diet negara tersehat di dunia supaya dapat tiket murah ya perginya subuh-subuh gini. Tapi ada yang menarik nih sama pesawat ini karena ternyata makanannya diet. Yuk, ini agak-agak takut ya soalnya kemarin malam itu aku kira ada yang dok pintu hotelku guys. Ternyata apa? Hujan, thunderstorm, badai. Ini aja ini tidur, padahal di luar tuh udah kayak lampu disco. Untung aja pesawatnya on time nih, soalnya udah mulai lapar subuh-subuh. Welcome aboard Singapore Airlines. Pocket in front of you. Mr. Hanafi, Yes. Mrs. Nana. Yeah. is this? There must be something wrong with it. Oh. Okay, sure. There's a low-fat meal Yes. cater for yourself. Thank you very much. Ini makanan diet yang aku bilang. Keren gak sih di pesawat kamu bisa milih diet dan tetap enak loh. Apakah ini cuma soal layanan atau memang ada agenda dari pemerintah Singapura bikin warganya bahkan turis lebih sehat? Di pesawat ini kamu bahkan bisa milih mau low fat, diabetes, gluten free, bahkan halal food. Ini pesennya wajib sebelum terbang karena dimasakin khusus. Low fat meal ini sebenarnya udah enak sih guys, sampai ada makanan lain yang datang. Nah
makanan suamiku dateng. Dia sih mana mau pesen low fat meals kayak aku ya. Ini mah bukan low fat, tapi full fat. Punya aku jadi kelihatan gak enak sih kalau lihat ini ya. Aduh. Inikah negara tersehat di dunia? Yeay, akhirnya kita sampai di Singapura, negara tersehat di dunia. Tapi Imigrasinya lama atau cepat? 1 detik. untung sih nggak antri 4 jam kayak pas di negara terkurus di dunia ya guys. Aku udah sampai hotel dan kita nyampainya pagi-pagi nih, jadi belum bisa check in. Oke, kita mau breakfast. Nih. Nih guys, sarapan negara tersehat. Tuh kayak butter toast. 2 piece or 2 set. Two person, yes, and 2 kopi sweet Thai. Ya, sweet Thai. Sweet Thai. 1 egg or no egg? Egg. 1 egg. Oh ya. Di Singapura ini sangat umum ya melihat orang tua tuh masih aktif bekerja, masih kuat dan terlihat sehat tuh. Thank you. Oh, jadi ini sarapan negara tersehat, guys. Jadi biasanya orang Singapura itu suka ini soalnya cepet, guys. Soalnya kan orang sini sibuk, terus metropolitan banget gitu ya. Jadi suka yang simple-simple. Nggak terlalu manis, guys. Nggak kayak toast di Indonesia. Tuh butternya. Lagi. Kok bisa sih sarapan negara tersehat malah enak? Kirain bakal habar. Kalau di Indonesia, ibu-ibu biasanya masakin anaknya apa? Telur goreng. Kalau ini direbus aja, guys, tuh. Wow. Biasanya sih dikasih kecap-kecap dulu ya. Kecapnya kecap apa nih? Oh, kecap asin. Oh, dikit aja. Telur rebus, sumber protein dan healthy fat. Telur rebus sama telur goreng kalorinya tuh bisa nambah 2-3 kali lipat tuh. Meskipun secair ini ya, nggak amis. Bisa ya. Ini aku sengaja pesen yang namanya kopi sweet Thai. Semoga tidak salah. Yang artinya less sweet. Jadi di sini orang tuh biasanya pesen less sweet, guys. Less sweetnya lebih tidak manis daripada less sweet Indonesia. Bagus, permulaan yang bagus. Menyala karbo dan lemakku. Tapi anehnya ya, orang Singapura sering makan ini, tapi kok malah tingkat kolesterolnya menurun. Padahal konsumsi lemak mereka masih tinggi, 36% per hari. Kita wajib investigasi lagi.
bener cara makannya itu bukan gitu. Nah, gimana? Halo. Iya juga sih ya. Bro, enggak aku yang kalah. Apa? Spicy kita yang banyak. Kan bukan orang Singapura, jadi nggak valid. Paling bener aku. Enak banget nih. Aku pertama mulanya rotinya kok nggak menjanjikan, ternyata enak. Ini kenalan? Apa namanya? Itunya 2000. Ya, apa namanya? Hot lamb song. Sengwon. Enak. Recommended. Nggak mahal juga, $1. Murah ya. Nah, murah. Sebagai orang Indonesia yang dikasih sarapan roti-roti agak cuman geli-geli sih perutku ya. Jadi mau nyari cemilan lagi. Muter-muter udah belasan ribu steps, nggak kerasa berapa ribu steps? 14.000. Jadi aku lapar, pengen ke minimarket lah cari yang sehat-sehat yuk. Lah. Ini orang disuruh nunggu 10 menit aja gak sabaran. Terus dia tuh mau ngopi berapa kali sih? Kan tadi udah minum kopi. One hour later. Nah, ini guys yang aku cari-cari selama ini, aku cuma lihat di internet. Tuh, ada Nutri Grade A, B, C, D. Ini C. Coba kita cari yang AB ya. Tuh ada lagi guys. No added sugar. Jadi di minimarket tuh penuh dengan label-label gini guys. Gak ada A-nya sih. Coba kita cari yang A ya. Oh ini ada yang B. Ini nemu B. Tulisannya 5% sugar. Ini cuma 5%. Betul. Mau cari yang A. Piramidanya tulisannya apa sih? Healthier choice. Ada Milo. Milonya B guys. Milonya B. 5% sugar. Itu 5% sugar. Loh, lah kok sama B-nya? Beda 4%. Jadi NutriGrade adalah sistem label di Singapura yang menilai kadar gula dan lemak jenuh pada minuman. Grade E paling sehat, grade D paling tinggi gula dan lemak. Enak. B, gak tahu, coba yuk. Guys, coba. Berapa harganya? Waduh, ternyata agak mahal nih. Terus aku kan penasaran sama minuman yang paling sehat ya. Jadi aku nanya, do you know where I can get the NutriGrade A? I'm not sure. Not sure, just B. A very difficult. Very difficult. Yeah. Oh, okay. Thank you, bye. Katanya A susah guys. Sutri ya? Lah ini. Gak tahu ya. Tadi kan ada Tapi memang di nutrition facts-nya ada gula 8 gram dari alaminya. By the way ya guys, aku akan menyisihkan habis 100 jam ini aku bakalan challenge 24 jam minimarket. Jadi tungguin, aku bakal makan dari minimarket doang. Kita coba dulu yang satu ini. Ini sih kalau di Indonesia namanya bukan B, tapi hambar. Tapi enak sih, enak-enak. Nih, Choco Honeycomb. Yang B aja segini gak manisnya ya. Pantesan aja A susah dicari. Terus aku suruh suamiku nyobain. Mana?
nggak manis kan? Dikit manis. Ya, tuh namanya Nutri Grade B. Yuk. Bahkan di cafe resto juga ada Nutri Grade, yang ini C dan D. Terus aku jalan-jalan. Nah ternyata di Mall Singapura juga banyak aktivitas aktif kayak gini. Jadi bingung guys, kenapa negara tersehat? Soalnya dari tadi aku lapar terus. Mungkin karena nggak kebiasaan belasan ribu langkah ya. Guys, kelihatan paling rame. Hah? Ada large rice set. No roasted, no small. Habis. Habis semua. Oh ya, yang biasa ya toh. Chicken rice medium. One thigh, one breast. Yes. Tapi kalian sadar gak sih guys? Apa cuman aku aja? Di sini tuh yang kerja kebanyakan orang lanjut usia loh. Kalau di Indonesia, yang kerja semua kebanyakan anak muda umur 20-an gak sih? Bahkan kalau cari kerja di Indonesia, ada batas usia maksimal kan ya? Nanti aku coba interview orang lanjut usia Singapura yang masih kerja ya. Oke, thanks. Guys, ini di food court loh. For your meal, track your calorie intake. Aku baru baca, baru lihat, keren parah. Ini ada QR-nya nggak? Langsung aku mau download. Ternyata aplikasi ini dari pemerintah Singapura dipakai untuk tracking kalori, langkah, dan aktivitas harian. Bahkan bisa scan makanan atau pilih database lokal biar kamu tahu jumlah kalorinya. Jadi guys, ini tuh makanan Singapura yang paling terkenal, chicken rice. Tuh, sendok. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kan dada. Oh iya, aku dada, sorry. Ya, ini paha, ini dada. Aku kan harus sok sehat di negara tersehat. Wow, dada tapi empuk guys, cabai. Jadi ya, meskipun ini national dish alias makanan yang paling terkenal nasional, itu tuh dia essentially cuman ayam rebus. Ya ada sausnya sih. Terus nasinya juga nasi dari kaldu ayam ya, yang pastinya lebih tinggi kalori dari nasi putih. Tapi overall aku merasa light banget, nggak yang berat kayak nasi Padang ya. Wow. Ini sambelnya sih. Sambelnya pun sambel mentah, jadi nggak kayak sambel Indonesia yang digoreng deep fried. Hebat! Aku berkali-kali pengen nyoba bikin Singapore chicken rice di rumah, tapi kok nggak selembut ini ya guys ya? Kok bisa ya? Nanti mungkin aku mau cari-cari deh cooking class supaya ayamnya bisa selembut ini. Dada loh ini. Ada nggak ya? Gimana rasanya ayam rebus? Ini enak pol. Enak pol. Paling enak sempata makan. Indonesia nggak ada. Kamu harus belajar caranya bikin. Cari dulu ya cooking class-nya. Lanjut cosplay jadi orang Singapura, kita harus banyak jalan kaki.
Nah, pas jalan-jalan, tiba-tiba suamiku ternyata udah punya tujuan tersembunyi. Mau kemana sih dia kok kayak cari-cari terus? Ternyata makan ayam rebus belum kenyang. astaga. Loh, kok ada kopi lagi? Sehari mau ngopi berapa kali sih? Champion. Baternya enak kok. Ya setebel itu mana mungkin nggak enak. Ini apa nih? Keras ya. Itu mentega sama tepung. Congrats. Aku cuman disisain segini guys. Tapi biar aku bisa masak sehat yang enak, wajib cobain. Enak kan? Ini nggak sih yang juara? Iya kan? Butternya masih enak yang kayak toast tadi. Butternya doang. Habis jalan-jalan belusukan dan investigasi warga Singapura, nggak terasa udah malam dan udah lapar lagi nih. Ini kita bakal makan di jalan yang namanya Jalan Besar. Hari ini aku memang ngajak kalian ke tempat yang nggak mainstream ya. Yuk kita dinner habis gini. Semua kesini ternyata yang nyebrang. Lower sodium option. Restoran ini namanya Caesar Cut karena dia motong-motong proteinnya semua pakai gunting. Nih ya bedanya sama konten negara terkurus di dunia. Kalau di Vietnam itu opsi makanannya kebanyakan memang sehat-sehat semua guys, udahan. Nah kalau Singapura nih karena mereka perbedaan kultur banyak, negaranya budaya juga banyak, jadi makanannya tuh kayak gini-gini. Ada yang sehat, ada yang nggak sehat juga. Ini punya kamu deh. Jadi yang aku notice di Singapura ini orang-orangnya itu tahu yang mana sehat, yang mana nggak sehat, dan mereka itu nggak kecanduan tiap hari makan yang nggak sehat. Pikiran mereka lebih terbuka juga dan nggak harus tuh makan sehat setiap hari juga enggak. Jadi secara mental mereka tidak terpenjara makanan sehat versus makanan kotor. Enggak. Kita cobain ya. Ini nasinya udah minta separuh loh guys, sudah minta small rice nih. Wow. Ini kok rasanya agak beda ya sama tahun lalu. Apa gara-gara lower sodium tadi? Sebentar. Tetap enak tapi kok aku rasa beda. Coba kamu. Ini makanan favorit kita guys soalnya. Yuk coba gimana menurutmu? Kok aku rasa beda ya? Mirip lah. Tapi ada yang beda kan? Bikin Something different. Mungkin gara-gara lower sodium tadi guys. Soalnya aku baru pertama kali lihat. Terakhir aku kesini kan tahun lalu ya. apanya? Masih sama. Agak berubah ya. Kayak lebih hambar. Iya kan? Tapi bukan sampai nggak enak. Semoga tapi bukan karena ganti resep. Semoga cuma hari ini aja. Ya nanti lagi sini lagi kita coba lah. Karena ini paling favorit kita sih.
makanan paling favorit kita ya ini. Kaki udah pegel banget sih. Dasar orang Indonesia nggak biasa jalan jauh. Ini udah pulang hotel guys, capek banget. Tapi hari ini aku udah explore makanan-makanan Singapura yang macem-macem. Dan favoritku itu Singapore chicken rice yang enak banget, padahal cuman ayam rebus guys. Sampai aku tuh penasaran soalnya recooknya itu nggak pernah mirip sama yang Singapura. Jadi tadi sore aku udah scrolling cari cooking class dan dapet guys. So besok aktivitasnya kita belajar masak Singapore chicken rice. Terus aku mau lihat juga aktivitas warga-warga Singapura di daerah lain dan juga menginvestigasi pemerintah itu peranannya apa ya dalam menyehatkan warga-warganya. Besok pagi hari ini aku mau siap-siap buat cooking class. Ini cooking classnya akan ke daerah yang belum pernah kita datangi guys. Jadi aku pilih naik Grab aja daripada nanti tersesat terus telat. Gak sabar guys, soalnya aku baru nyari kemarin, nemu kemarin, terus hari ini langsung datang, jadi belum sempet site visit. Tuh. Cooking class. We are not ready yet, so you have to wait outside first. Okay, thanks. Jadi nanti kita tuh bakal belanja di pasar basah dulu guys. Terus pasarnya di mana ya aku belum tahu ya. Katanya sih jalan. Pokoknya kayaknya seru sih. Ya mungkin kayak milih ayamnya gitu ya. Mungkin ayamnya Singapura ini khusus guys. Soalnya kalau aku recook di Indonesia nggak pernah mirip. Tapi ini belum boleh masuk karena belum waktunya. Kita tunggu ya. Okay, so here we have Elaine. Elaine. And Hi. you are? Ellen. Hi, Ellen. Ellen. Oh, this is a very weird. Yeah. Elaine. Ellie. Ini kita lagi jalan kaki menuju pasar. Kebetulan aku mau tahu sih bedanya pasar Singapura sama pasar Indonesia. Nah, terus apakah ayam Singapura ada yang beda ya? Oh ternyata kalau dari ayamnya malah sama persis. Soalnya Singapura ternyata impor dari Indonesia. Uniknya pasar jam sepagi ini kok bisa sepi ya. Literally cuma kita. Ternyata warga Singapura nggak pernah masak di rumah. Berarti yang beli ke pasar cuman penjual makanan. Meskipun warga hobi makan di luar kok bisa tetap sehat. Each of the store, you must have a healthy choice. Ternyata itu salah satu alasannya. Di sini juga diajari bikin snack gorengan ala Singapura. Kok aneh ya? Negara tersehat, snacknya malah gorengan. Oh, oke. Aku belajar banyak di sini. Kayaknya setiap investigasi diet aku harus cooking class. I will put the lesser. You have to use the hook under the wing. Akhirnya aku udah tahu rahasia cara bikin empuknya. You will be resting the chicken on the pot. Oh, but Singaporean eat this almost every single day. Yes. Tips and trick chicken rice bakal aku share di YouTube Shorts dan Reels. Tungguin ya. Yeay. Thank you. Can we eat now? Udah kelaparan nih. Coba beneran empuk dan enak kayak beli nggak ya? Empuk, nggak kayak masak di Indonesia. Jadi soalnya udah dikasih tips gimana caranya empuk juicy yang nggak ada di Indonesia. Oke. You can recognize? Yes. Hopefully. Ini gorengannya yang tadi katanya bisa di air fryer. Yang bikin kaget kok abis makan ini tenggorokan gak serik ya. Beda sama gorengan Indonesia. Enak ayam rebus. Ini Kita suruh orang yang rewel makanan ini buat cobain.
Juicy banget. Ini asin banget sih. Ini kamu tambahin tadi ya? Iya. Ini nggak pernah sih kamu bikin seenak ini. Kurang ajar. Soalnya tekniknya baru belajar sekarang. Ini paling enak yang pernah kamu bikin ya. Semoga pulang bisa bikin yang sama. Hey Vivian, how about the roasted chicken one? I heard from a video that it's actually deep fried. Yes. Yes, like 100% stall do that. Because it's fast. Okay, so it's deep fried oil chicken, the whole chicken. Roasted. Outside it's very common for people to use oven. Guys, ini sih tepar parah ya. Capek banget, terus hopefully habis gini mau ke tempat yang beda sama kemarin, mau interview kalau bisa. Hari ini kita mau jalan lagi, soalnya kemarin kita itu udah berapa? 24.000 langkah guys. Ya iya sih, soalnya tempatnya bagus kayak gini, jalannya juga besar, pejalan kaki itu dimanjakan di sini guys. Hari ini kita sudah berapa langkah? Baru 10.000. Baru 10.000, capek soalnya ya. Kita lanjut lagi. Ini tuh masih siang hari ya guys, tapi teduh banget karena gedung-gedungnya tuh tinggi. Ini kalau di Jakarta tuh kayak di kawasan SCBD, tapi lebih bagus lagi. Dan di mana-mana ada tumbuhan hijau ya, meskipun penuh dengan gedung. Jadi kalau jalan nyaman banget tuh. Ini boleh disewa? Boleh. Kamu mau nyewa? Aplikasi. Coba ya. Dulu. Tapi bukan merek ini. Tuh, di tengah perkotaan aja, perkantoran banyak nih, bisa disewa. Ayo guys, kita mau ke Patung Singa. Let's go. Kiri apa kanan? Ayo Deo, mangap. Ramai. Duh. Aku. Wow. Bagus deh, belakangmu lihat dulu. Hah? Kamu mangap, ayo mangap. Duh, kurang. Nah. Selain orang foto-foto kayak aku tadi, di sini banyak banget yang pakai baju olahraga, jogging, sepeda. Jadi karena kita mau cosplay, yuk kita juga olahraga. Yang olahraga tuh nggak sebanyak Vietnam. Iya, betul. Aku juga notice. Di sini sih olahraganya bajunya bagus-bagus. Ya, di sini kan fashionable. Tapi mungkin karena ini daerahnya banyak kayak tadi, yang orang tua yang kamu rekam, itu kan juga tempat olahraga. Jadi mungkin di sini persebaran wilayah olahraganya lebih banyak daripada Vietnam. Yo. Ayo kita lari. Kak, aku jalan aja. Kamu muter dari situ, ya tuh, sampai situ. Nah, nanti kita ketemu di situ. Yang putih-putih itu loh, sebelahnya MBS. Nah, aku jalan Kamu kaki. naik apa? Jalan kaki aku dari situ. Ya, Kamu sampai duluan. Ya, pasti. aku nyampe duluan lah. Tunggu di situ. Tunggu di itu loh, yang tahu toh. Loh. Yes. Loh, ke sana kamu. Lewat sana. Ya kan sama aja sih. Ya. Jadi ceritanya suamiku lewat jalan kiri, aku lewat jalan kanan. Terus jarak tempuhnya tuh lebih jauh aku. Makanya dia jalan, aku harus lari. Ini karena orangnya rame, jadi susah guys larinya. Loh, kok nggak ada
ya? Salah jalan guys. Ini akibatnya aku berpisah sama Google Maps berjalanku. Jadinya aku buta arah terus tersesat. Hah? Ini bener gak sih? Jauh ya? Kok gak bener ya? Kok gak ada orang? Oh iya bener-bener. Bagus banget guys. Di detik ini aku yakin banget udah bener. Jauh banget Tapi ini mau kok malah lewat hotel gini? Hah? Paceku jadi gak karuan guys. Kasar. Ada orang lari lagi guys, aku ikutin aja ya. untung orangnya di sini baik-baik ya. Meskipun aku cewek sendirian. Tapi nggak ada yang catcalling, nggak kayak di Indonesia. Jadi semangat guys. Kalau udara sebersih ini, pemandangan sebagus ini, kayaknya aku tiap hari bisa rajin lari deh. Oh, titik temunya. Tapi aku lihat ada mall. Kita lari di mana aja ya. Sambil cooling down. Udah nggak lari sih, jalan. Ini lagi di The Shops at Marina Bay Sands, termasuk mall mewah paling top di Singapura. Isinya barang branded semua. Udah sampai tapi kok orangnya nggak ada. Loh. Hey. Harusnya kalau Ilen sampai, Ilen sudah di situ. Ya. Masa belum sampai? Oh itu ya. Bukan. Tasnya aku bawa kok, nggak mungkin bawa tas ya. Kayaknya belum sampai sih. Ini kan ada. Ah, itu. Itu. Kamu salah tempat. Loh, enggak, memang aku belum nyampe, aku baru mau sini. Iya. Lah kamu baru nyampe juga berarti? Aku nyasar soalnya. Nyasar kemana? Hah? Nyasar kemana? Ini mikir nggak tak Mas Jono loh, aku ngomong tadi. Nyasar. Ya, nyasar kemana? Sampai 2 kali lipat lah pokoknya. Masa. Habis ini kita mau interview warga-warga lokal guys. Tapi kita istirahat dulu ya. Capek. Terus waktu kita mau jalan ke MRT, loh kok ada banyak orang antri? Hah? Apa itu? Gila. Wah ini ternyata ada artis guys. Berapa Len? Coming. Oh, celebrate. So they're going to see the celebrity. Yes. Who is this? Not so sure. Thank you. Thank you. Hi, are you Singaporean? Yes. Can I ask you some question? Oh, sure. How many steps do you take per day as a Singaporean? Let's say 8 to 10,000. 8 to 10,000. Yeah. Exclude the workouts. Yes, exclude the workouts. Yes. Oh, you gotta watch. 700. 700? No, 7,100. 7,100. You? 6,000. 8K. 8K. Okay, 8,000. And one more question. On a rating 1 to 10, how much do you think that your government care about your health? Quite a lot. 1 to 10. Yeah, 1 to 10. Like 9. Yeah, 9. Yeah. Can you explain it? Because there's a lot of initiatives out there, like Health Promotion Board is always talking about being active. Hey, Singapore. Yeah. Okay, thank you very much. I would say maybe 8. Yes, like a lot of people are getting into fitness more nowadays. So that's always a good thing to see lah. Okay, thank you. Probably 8 to 9. 8 to 9. 7 to 8. 7 to 8. Okay, thank you. Thank you very much. Hi, can I ask you some question? Oh, sorry, I'm in a rush for Okay. Can I ask you some question for the video? Just 1 minute. Yeah, okay.
Hi guys, are you Singaporean? No, sorry. No. Okay. Hi, are you from Singapore? Not from Vietnam. Okay. Hi guys, excuse me. Are you Singaporean? Can I ask you some question? Very good. No? Oh, oke. Gak ada yang mau, guys. Aku tertolak. Singaporean? No. Oh, oke. Bye. Susah juga cari orang Singapura, banyak turisnya. Atau mereka ngakunya enggak ya, padahal iya. Recehmu berapa? Dihabisin. Gagal interview beberapa kali, malah dia menyerah dan melipir antri es krim. Nah, beli 2. Kamu yang pesan. Ngawur. Aku aja mau 1. Gena, jangan beli 2 toh. Siapa kamu? Waduh. Daripada kamu makan 2, loh. Pada makan 2 mending tak makan lah. Aku kan nggak mau kamu diabetes. Dia mau. Dia mau benernya. Ja. Dia mau benernya. Kok enak? Daripada jajan yang manis-manis terus. Nah ini guys lumayan sehat nih. Kalau ini lumayan lah, protein. Lah, tapi kok pesen chicken skin? Kalau aku pesen dagingnya aja. Oh nggak asin ya? Jangan-jangan lo soju lagi. Nasib punya suami hobi durian, padahal aku sih benci. Gak enak. Bau. Gak enak. Nggak di Indonesia, nggak di Vietnam, kok dia nggak pernah absen makan nasi goreng. Kayak orang kelaparan aja langsung dimakan, padahal makan terus. Hari ini breakfast di hotel, soalnya aku mau lihat nih, siapa tahu ada orang Singapura yang breakfast di sini, kita bisa investigasi dia. Ya, saking multikulturalnya itu makanannya Western, Malaysia, Singapurnya mana? One, yes. Where's the chicken? Oh, finish. Yeah, there's some left. Thank you. Nih guys, satu-satunya yang Singapura cuman ini. Aku lihat semuanya ternyata turis, jadi nggak ada investigasi perilaku orang lokal di breakfast hotel. Ini ya, setelah 3 hari aku menginvestigasi, aku kayaknya mulai paham ya kenapa kok Singapura jadi negara tersehat di dunia. Pertama aku pikir ya mungkin karena itu mereka udah paham lah ya kesehatan gimana. Terus lah kok ternyata mereka itu nggak pernah masak di rumah. Gimana mereka bisa melek tentang kesehatan? Wah nggak pernah masak. Tapi ternyata pemerintah turut andil sekali dalam kesehatan mereka. The government is really taking care of the people here. Okay, so some of the stores, you see, that's a bean. Ah, bean. What is it? Okay, so we have A, B, C, D. This is the hygiene standard. But it is in Singapore. Government say you have to request the food less oil, low sodium, less sugar. It's a very great government. Yeah, so this is a must. So you must have this treat. So each of the store, you must have a healthy choice. Yeah, you cannot say I don't have a healthy choice. Mayoritas mereka itu makan di hawker, food court, ya pokoknya yang makan di luar lah, di restoran lah ya. Tapi pemerintah mewajibkan mereka yang punya restoran itu untuk comply atau patuh terhadap peraturan. Entah itu lower sodium,
use healthier oil atau Nutri-Grade yang sugar ABCD itu. Jika mereka sakit, Singapura itu adalah negara yang screening atau deteksi dininya tertinggi se-Asia dalam kolesterol, kanker, bahkan diabetes. Collect free fitness tracker here. Free dulu, free. Mana free? Oh iya, free. Free. Ini loh aplikasi yang kemarin kita lihat deh. Hawker Center. Dan banyak banget banner kayak gini itu malah untuk mencegah penyakit, bukan cuman mengobati. Oh, orangnya aja pakai sport bra. Sir, do you mind me if I ask you some question for interview? Do you mind me asking how long have you worked here? Almost coming to 4 years. 4 years. Yes. How old are you? I'm 60, man. 60. Wow. Yes. You look very healthy and strong, yeah. Do you personally benefit about the healthy system? Yes. If I go for any medical checkup, but they will serve us. They never let us waiting. So we got appointment, so we don't have to queue. Yeah. Yeah. So we don't have to wait. Yeah. So if you got 60, they will take care of our age first. Medical checkup. Yeah, medical. They will allow us to go for the. Don't have to wait for the queue. So they give us an appointment, everything. Thank you, sir. Appreciate it. Tuh ya, ini di daerah Prime, deket mall, tuh rumah sakit. Ini salah satu rumah sakit paling terkenal di Singapura, bahkan di Asia guys. Karena biasanya orang itu dari luar negeri, berobatnya malah di sini. Dan seperti kalian dengar tadi, government atau pemerintah Singapura memang care banget. Tapi bukan berarti mereka tuh sakit baru diobati. Tapi kuncinya di pencegahan dini dan screening. Bahkan pemerintah punya aplikasi free tracking app yang ada di vending machine untuk kesehatan mereka. Sampai aku mau beli aja gak bisa, soalnya bukan warga Singapura. Pemerintah bikin jalanan trotoar senyaman ini. Ini bukan jalan besar ya guys tuh, tapi lihat segede apa nih. Tuh suamiku aja yang besar, dia masih bisa dikali 4 untuk trotoarnya. Nyaman sekali. Jadi orang lebih nyaman untuk jalan, beraktivitas fisik walaupun tidak olahraga. Ini juga bukan jalan populer kayak Orchard, Bugis ya. Ini aku di daerah Farrer Park. Sini, kamu lihat tanda merah ini guys. Tanda ini benar-benar memanjang mulai dari pintu depan sampai nembus pintu belakang. Gila guys, sampai di mall aja mereka diperbolehin nih sepedaan di dalam mall tuh. Merah-merah. Tanda sepeda ini dibuat supaya orang yang jalan-jalan di mall nggak ketabrak sama sepeda. Fasilitas transportasi umum juga sangat aman, memadai, bersih, dingin. Jadi orang tuh jalan. Mau ke MRT pun kan harus jalan ya untuk ke stasiunnya. Makanya steps mereka juga tinggi. Loh, pakai healthier oil. Mas sengaja tambah sini karena sehat. Kamu aja baru tahu. Loh itu guys, itu minyaknya. Dan ada piramida merah itu loh. Ikonnya dari pemerintah. Thank you. Nah, tanda merah-merah tadi itu apa sih? Jadi Singapura itu melarang penggunaan PHO guys, partially hydrogenated oil. Jadi lemak transnya nggak ada di minyaknya. Dan itu udah dilarang sejak 2021 ya guys. Dan negara Asia Tenggara termasuk Indonesia itu masih pakai guys. Kalau di sini pemerintah itu mengontrol, se-restoran hawker stall juga dikontrol. Bukan hanya nyalahin rakyatnya yang hobi makan gorengan. Selain itu, sistem rumah sakitnya dan health system yang menekankan pada deteksi dini, bukan hanya pada pengobatan. Ini aku makan fish soup, gorengannya dengan healthier oil dari pemerintah. Terus kamu? Ini lebih sehat lagi. Karena minyaknya lebih banyak. Jadi? Minyaknya kan lebih sehat, berarti lebih sehat. Nggak gitu konsepnya ya. Di Indonesia ada banyak yang jual, tapi ini paling enak. Tetap. Ya iya, aslinya di sini. Ya udah. Thank you. Thank you very much.
Aku lagi di tempat oleh-oleh terkenal di Singapura, mau beliin kalian oleh-oleh sehat. Mau beliin kalian vitamin sih. Ini khusus buat kalian yang suka komen, terus komennya tuh berfaedah, bukan yang mirip-mirip atau komen robot ya guys. Bakal dapet. Dan jangan lupa subscribe, harus udah subscribe ya. Yeay, ini yang aku minum di rumah. Aku beliin 2 untuk 2 orang. Komen berfaedah, no robot komen, no spam. Omega 3 fish oil. Hai guys, aku udah sampai hotel dan ini 6:30 di Singapura. Habis gini tinggal 1 hari 1 malam lagi aku di negara tersehat di dunia. Dan aku mau makan malam sama suami dan investigasi lebih lengkap lagi besok. Kalau ada info baru, aku bakal infoin lagi. Mau pasar nasi goreng lagi. Masih bisa makan mie loh guys di negara tersehat. Ini Michelin Guide. Di warung aja ada loh ABCD. Habis makan kita sewa sepeda biar sepedaan kayak warga lokal. Kita nemu kafe sehat yang isinya cuma nutri grade A dan B. Auto masuk. Gila, bahkan ada milk tea grade A. No creamer, no artificial flavoring. Namanya Peoples. Enak. Enak dan kamu pasti tidak suka. Loh. Ya ampun, grade A akhirnya nemu di minimarket. Ini pakai stevia loh guys. Enak. Tanpa sugar udah enak. Enak. Setelah 100 jam aku investigasi diet di Singapura, aku menemukan banyak data menarik lainnya kenapa Singapura menjadi negara tersehat di dunia. Usia harapan hidup di sini memang tidak paling tinggi di dunia, cuman 84 tahun. Mungkin masih kalah dengan lansia yang ada di pulau kecil Jepang, tapi usia harapan hidup sehat tertinggi di dunia. Artinya kebanyakan warga Singapura menghabiskan hidupnya dalam keadaan masih sehat, tetap produktif, tidak disabilitas, bahkan masih bekerja rata-rata sampai 74 tahun, tertinggi di dunia. Kebanyakan negara lain mungkin hidup sampai tua sih iya, tapi hidupnya habis diranjang karena sakit. Singapura memiliki akses kesehatan yang namanya 3M. Pertama, Medisave. Warga otomatis dipotong gajinya oleh pemerintah untuk tabungan kesehatan. Medishield, ikut asuransi dasar, kemudian pemerintah masih subsidi lagi. Medifund, bagi kamu yang kurang mampu juga masih bisa ajukan lagi keringanan sama pemerintah, nanti pemerintah bakal nilai kamu layak dapatkan atau tidak. Hasilnya layanan kesehatan jadi sangat murah. Kalau kamu ke RS publik, 50-80% disubsidi sama pemerintah. Konsultasi di poliklinik pun biasanya rata-rata orang hanya bayar 13 Singapura dolar. Kayak beli makanan di hawker center. Poliklinik juga memakai sistem janji temu, jadi lansia nggak perlu antri lama. Di Singapura, jumlah perokok turun 5,1% dalam 13 tahun terakhir. Karena rokok dibikin mahal, 200.000 per bungkus. Dan di area umum seperti ini, hampir semuanya ada larangan merokok. Kota Singapura sangat ramah pejalan kaki dan juga jalur sepeda, mengakibatkan orang-orangnya sangat bisa untuk jalan, bersepeda, transportasi umum juga ramah, aman, dan nyaman. Ditambah pajak mobil dan kendaraan yang mahal bikin semuanya jalan kaki. Sekarang kita bahas lagi sistem NutriGrade dan piramida merah yang kemarin.
Jadi, untuk orang awam yang tidak melek kesehatan, itu sangat memudahkan sekali guys. A, B, C, D. Kalau C, orange. Kalau D, merah. Warning. Kalau kamu grade D, tidak boleh mengiklankan di TV, majalah, online. Jadi sebagai produsen, kamu harus putar otak nih, gimana caranya untuk menurunkan kadar gula. Jangan lupa, 60% outlet bubble tea, kopi, dan teh sudah mengikuti sweet die by default. Jadi kalau kamu pesen normal, itu adalah less sweet. Minyak goreng pun pemerintah yang urus. Ini bikin warga nggak perlu ngapa-ngapain. Mereka nggak mikir makanan yang ada di meja mereka otomatis sudah sehat. Makanya kolesterol menurun dari tahun ke tahun. Hebat. Kematian bayi di sini super rendah, paling rendah sedunia karena fasilitas kesehatan untuk ibu hamil dan janin semua memadai. Bandingkan dengan Indonesia yang 10 kali lipat lebih tinggi. Masa iya pemerintah Indonesia harus menunggu warga-warganya tidak mau punya anak kayak Singapura, baru mereka bisa mengapresiasi setiap jiwa bayinya. Akses sanitasi dan air bersih di Singapura hampir 100%. Semua bisa minum langsung dari keran. Singapura memastikan standar air bersihnya melebihi WHO dan standar internasional. Nah, itu salah satu indikator negara yang sehat di dunia. Lokasi Singapura itu tidak jauh ya dari Indonesia. Kalau kamu dari kota Batam, renang 2 jam aja udah nyampe sini. Dan juga Singapura dekat dengan negara tetangganya yaitu Malaysia. Tapi dengan makanan yang sama, rumpun, suku, dan bahasa yang sama, kenapa Malaysia jadi negara terobesitas di Asia Tenggara? Ada apa ya dengan Malaysia? Jangan hanya menyalahkan pemerintah, mari kita menjadi agent of change. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, keluarga, teman, dan lama-lama jangkauannya akan membesar dan ke seluruh Indonesia. Amin. Jangan lupa kamu dukung konten investigasi diet karena saya nggak dibayar siapapun untuk ngomong apapun di dalam video ini. Dukung terus, komen, share sebanyak-banyaknya, subscribe dan follow juga Instagramku di Elaina Hanafi, bacanya Ilan Hanafi. Thank you very much for watching. See you on my next investigasi diet. Bye. Coba. Can I use this? Singapura saking sehatnya guys, di airport aja ada kelas pilates. Oh, ada air terjun. Aku daftar karena daftarnya telat, gak kebagian tempat.